Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Coba kasih senyum dulu dengan kiri kanannya. Wah, luar biasa ya, hari ini hari yang istimewa. Kenapa? Karena kita masih bisa ada di rumah Tuhan. Amin. Gak semua orang punya kesempatan yang sama dengan itu. Jadi mari jalani sepanjang ibadah ini dengan rasa syukur, dengan fokus kepada Tuhan. Karena ini dikhususkan untuk kita. Kita bisa ada di tempat ini. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah Bapa yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan istimewa saat kami boleh ada di rumah Tuhan. Saat kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Sungguh ini sebuah kehormatan untuk kami. Jika kami boleh mempersembahkan yang terbaik sepanjang ibadah ini. Melalui pujian kami, melalui persembahan yang kami akan berikan. Dan ketika kami duduk dengar-dengaran dan menyiapkan telinga sebagai seorang murid. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan semuanya bagi kami Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang bertugas sepanjang ibadah ini Tuhan. Baik AVD, baik Aser, kolektan, pemain musik, singer WL dan juga hamba-Mu ini Tuhan. Biar kami boleh memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Sekali lagi apa kabar? Yes, puji Tuhan. Saya yakin mungkin di antara kita mungkin ada yang tidak baik-baik saja, mungkin tidak luar biasa juga. It's okay saudara, wajar sekali. Tapi hari ini kita datang ke tempat ini, kita mau mengingat, mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Yang sungguh merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Saya mau undang terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara untuk maju 2 baris ke depan yuk, lebih dekat, boleh keluar dari bangkunya supaya maju lebih lagi. Nah lebih dekat lebih enak lagi yang sudah di depan, terima kasih. Yang ada di belakang boleh maju 2 baris yuk ke depan. Yes, puji Tuhan. Nah saudara gak apa-apa maju ke depan. Oke, ya puji Tuhan sekali. Yes, hari ini kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Sebelumnya kasih salam dulu minimal 5-10 orang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ada satu lagu yang sangat mengingatkan saya tentang kebaikan Tuhan. Dan saya sangat bersuka cita ketika menyanyikan lagu ini waktu masih kecil. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama dan memuji nama Tuhan, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, come on. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Boleh angkat tangan semua. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Hey.
Sungguh ku bangga Bapa. Bisa lebih keras lagi, come on. Atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Come on semua. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi katakan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang terbaik namanya siapa? Sekali lagi lebih keras, siapa yang terbaik namanya siapa? Sama-sama kita mau ikutin gerakan saya ya. Yesus, angkat tangannya. Yesus baik. Ulangin ya. Yesus baik. Yesus teramat baik. Digoyang gini ya. Sekali lagi coba. Yesus baik. Yesus teramat baik. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Engkau yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Come on semuanya. Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yeah. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Semua. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Yes. Engkau baik, teramat baik. Tunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Kaulah yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain Yesus. Semuanya come on, kita mau nyanyikan lagi. Engkau baik.
Lebih keras lagi, come on kau dua. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami memuji Engkau, kami naikkan suara kami. Kami boleh ada di tempat ini, berdiri di tempat ini, bersuka cita. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di sini. Di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Dengan melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Karena kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau mancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari semua kita nyanyikan bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Haleluya. Mari dengan segenap hati mengatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu pada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus buat pemeliharaan-Mu Tuhan atas hidup kami Yesus. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan atas hidup kami Yesus. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan segenap hatimu katakan, aku ada saat ini, aku ada. Semua karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi hari ini, dalam masa apapun kami sedang berada saat ini, Engkau tetap baik. Karena Engkau adalah Tuhan di masa yang baik, dan Engkau juga Tuhan di masa yang sulit dalam hidup kami. Hari ini mari kita berdiam diri, kita fokuskan diri kita sama Tuhan. 5-10 detik ke depan mari kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Even di tengah masa-masa sulit, kita tahu bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Hari ini apa yang saudara sedang alami, selalu ingat bahwa Tuhan tetap baik. Kita mau katakan Tuhan tetap baik. Melewati apapun Tuhan tetap baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Katakan, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewati badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik
katakan sekali lagi. Dia baik bagiku. Haleluya Yesus. Biar hari ini Tuhan kami lebih lagi menyaksikan kebaikannya Engkau. Di dalam apapun itu ya Tuhan, di dalam badai Engkau baik, di dalam masa senang Engkau baik, kapanpun Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah berubah atas hidup kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan saat ini kami mau memberikan yang terbaik yang kami bisa. Hati kami ketika kami mendengarkan firman, dan saat ini kami mau memberikan materi Tuhan. Kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biar Tuhan kami bisa memberi menurut kerelaan hati kami. Dan setiap orang-orang yang dipercayakan oleh Engkau untuk mengelola uang Tuhan, mengelola setiap materi ya Tuhan yang dikumpulkan. Kau berikan kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur dengan baik sehingga namamu dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap kami, terimalah pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara dan selamat memberi. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu selamat pagi semua, apa kabar? Luar biasa ya. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami sehingga kami bisa memberikan sedikit dari berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan. Dan biarlah apa yang bisa kami berikan ini Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang bertugas untuk mengelolanya dan digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan belajar bersama-sama akan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Dan biar hanya dengan urapan-Mu saja Tuhan, kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Dan kami pun terdorong untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada. Berkati telinga mereka, berkati hati mereka, berkati pikiran mereka Tuhan. Sehingga saat kami duduk tenang dalam tempat ibadah ini, kami bisa menyerap sebanyak-banyaknya yang Allah mau. Untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sudah minggu ketiga ya Bapak Ibu ya. Selama 1 bulan ini, selama 1 bulan Agustus Bapak Ibu sudah belajar banyak tentang Rasul Yohanes. Dimulai dari ketika awal dia dipanggil Rasul Yohanes. Lalu ketika Bapak Ibu mengenal dia sebagai anak guru gitu ya, karena sifatnya yang keras begitu ya. Lalu Bapak Ibu juga belajar bagaimana dia begitu setia minggu lalu. Nah minggu ini masih bicara tentang kesetiaan, tetapi tentang kesetiaan mengabarkan Injil. Nah sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya mau kita melihat terlebih dahulu kira-kira riwayat pelayanan dari Rasul Yohanes. Bapak Ibu ketika 30 Masehi, Rasul Yohanes dipanggil dan menjadi murid Yesus. Ketika dia menjadi murid Yesus, dia mengalami begitu banyak peristiwa-peristiwa penting ketika dia mengiringi Yesus. Pemanggilannya sendiri, hari demi hari ketika dia mencoba mengikuti Kristus gitu ya. Dia lihat bagaimana Tuhan Yesus
mengadakan mujizat. Bagaimana Tuhan Yesus akhirnya duduk berdoa dengan peluh perih itu ya di Taman Getsemani. Bagaimana akhirnya Tuhan Yesus disalib. Dia mengalami semuanya itu, dia melihat semuanya itu. Lalu setelah itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun, pada sekitar 30-40 Masehi dia melayani jemaat awal di Yerusalem. Bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti cek kembali di Kisah Para Rasul, ada begitu tantangan dalam pelayanan yang dia alami. Lalu setelah itu dia berpindah melayani di Samaria dan Asia Kecil, sebuah daerah yang asing buat dia, belum pernah, tapi dia merintis jemaat di tempat ini. Lalu dia mulai memimpin sebuah gereja di Efesus dan beberapa kota-kota kecil di sekitar Efesus. Setelah itu pemerintahan Sanhedrin tidak menyukainya. Dia sudah coba dimasukkan dalam minyak panas menurut catatan katekimus. Bapak Ibu bayang ya dengan kondisi seperti itu, tapi Tuhan menolong. Dia berhasil hidup. Karena dalam kondisi begitu tidak bisa, akhirnya dibuanglah dia ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dia menulis kitab Bapak Ibu. Di Efesus sebelumnya dia menulis kitab Yohanes, dia menulis 1-3 Yohanes. Di Pulau Patmos dia menulis Wahyu. Lalu setelah itu dia dikembalikan ke Efesus dan akhirnya meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat begitu banyak rasul-rasul, mereka meninggal dengan cara menjadi martir. Tetapi Rasul Yohanes itu satu-satunya rasul yang dia tidak meninggal menjadi martir. Dia meninggal karena memang dia menjalani hidupnya, menjalani tantangan hidupnya. Dan akhirnya meninggal karena memang sudah usia. Kalau Bapak Ibu lihat aja, misalnya dia dipanggil ketika usia 20 tahun. Sampai 100 tahun kira-kira usianya berapa? Sampai 90 tahun kira-kira usianya berapa? Ditambah 70 ya. Sekitar 90 lebih. Sudah cukup tua, sudah cukup lansia. Dan ketika dia mengabarkan Injil Bapak Ibu, bukan berarti enggak ada tantangan. Dia diancam iya, pernah dipenjara iya. Tadi saya udah bilang dia digoreng iya itu ya, dimasukkan dalam minyak panas itu ya. Lalu dia dikejar-kejar iya. Dia ngalami begitu banyak tantangan. Ketika rasul yang lain sudah enggak ada gitu. Karena ini dibilang rasul yang paling lama, paling akhir meninggal gitu ya. Rasul yang lain dia sudah dengar, aduh Petrus sudah jadi martir. Yakobus sudah dibunuh gitu. Bapak Ibu kebayang itu dia dapat info gitu ya. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia ketika dia menjadi murid Yesus sudah mulai hilang satu-satu. Bapak Ibu yang kira-kira usia sudah agak lansia sudah merasakan kan. Ketika teman seperjuangan mulai si ini enggak ada, si ini enggak ada gitu ya. Dan Rasul Paulus pun merasakan itu. Tapi apakah dia berhenti memberitakan Injil? Ternyata enggak. Dia setia sampai akhir. Bapak Ibu pernah bertemu dengan seorang di dalam kehidupan nyata sekarang. Orang itu begitu setia sampai akhir. Dia mengikut Tuhan. Dia bicara tentang Kristus, memberitakan Injil sampai akhir. Ada yang pernah Bapak Ibu? Saudarakah? Oh ada yang ngacung. Oke, terima kasih Ibu. Saudarakah, temankah, atau kenal siapapun. Bagaimana rasanya ketika Bapak Ibu melihat seorang begitu setia untuk menjadi anak Tuhan dan mengabarkan Injil. Tentu kita kagum Bapak Ibu ya. Tentu kita kagum ketika melihatnya seperti ini. Nah Bapak Ibu, saudara, kita akan belajar bagaimana cara Yohanes untuk dia bisa setia memberitakan Injil. Dengan liku-liku perjalanan, bukan bicara 1-2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Tadi kalau dihitung itu 70 tahun dengan segala hal yang dia alami. Suka, duka, susah, senang gitu ya. Mungkin dalam kondisi mungkin gak ada uang gitu ya. Tapi dia setia sampai bertahun-tahun itu dia memberitakan Injil. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita. Bapak Ibu yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Di 1 Yohanes 1. Bapak Ibu Saudara, kitab 1 Yohanes 1 ini disinyalir sebagai kitab yang memang ditulis ketika
Yohanes sudah berada di usia lansia. Di 70-80 sekitar itu. Dia sudah mengalami liku-liku hidup, dia sudah kenyang ketika dia bertumbuh, berkembang, dia mengalami begitu banyak tantangan. Dan sifatnya yang pertama anak guru itu sudah berubah banyak. Dan kitab-kitab Yohanes terkenal sebagai kitab kasih. Mau kitab Yohanes sendiri, 1-3 Yohanes juga kitab Wahyu. Dari yang pertama tukang marah tadi, tukang reaktif ketika ada apa-apa itu ya. Tetapi dan cukup kasar, dia berubah menjadi seorang yang bicara tentang kasih. Sehingga disebut sebagai rasul kasih. Itu ya. Nah kita mau belajar dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4. Cara yang pertama adalah ketika dia, cara untuk setia memberitakan Injil, yang pertama adalah menjaga relasi dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 1, dikatakan demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. 1 Yohanes 1 ayat 2 bagian A dikatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja memberikan tanda warna berbeda pada kata-kata dalam ayat ini. Saya memberikan tanda berbeda pada kami dengar, kami lihat, kami saksikan, kami raba, kami tuliskan. Jadi ketika Paulus bicara, ini loh ketika saya memberitakan tentang Kristus, itu saya nggak bicara tentang saya dengar dari kata orang. Tapi waktu saya bicara tentang Yesus, bicara tentang Kristus, itu adalah sesuatu yang saya dengar langsung dari Kristus. Itu adalah sesuatu yang saya lihat langsung dari Kristus. Itu sesuatu yang betul-betul Kristus itu ada secara manusia, saya pernah bersentuhan fisik sehingga bisa diraba begitu ya. Kristus itu betul-betul ada. Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh kedekatan Yohanes dengan Kristus adalah ketika malam terakhir. Ini hanya salah satu peristiwa contoh Bapak Ibu. Ini saya ambil di satu ayat di 1 Yohanes 13 ayat 23 dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dekatnya di sebelah kanannya. Bapak Ibu kalau melihat ayat ini dikatakan posisi Yohanes ada di sebelah Tuhan Yesus. Dan kalau dia bisa bersandar artinya dia begitu dekat duduk dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mari lihat kiri kanannya berjarak atau dekat. Bukan berarti suruh pindah tempat duduk enggak Ibu ya. Ketika kita berada dekat dengan seseorang, kemungkinan ada hal yang bisa kita mengerti tentang orang itu. Dia misalnya baru ngambil permen, dia baru nulis khotbah gitu ya. Kalau nyanyi dia bergerak atau enggak kan kelihatan tuh. Ya karena kan dia duduk dekat. Dia enggak di belakang sehingga enggak kelihatan. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes. Itu baru satu ayat Bapak Ibu. Yohanes itu ada ketika kebangkitan anak Yairus di Markus 5. Dia ada ketika peristiwa transfigurasi di atas gunung. Itu di Markus 9. Dia ada ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia juga ada ketika murid-murid lain tidak terlihat, dia muncul di Golgota. Kita sudah dengar itu minggu lalu. Yohanes berada di mana Tuhan Yesus berada. Dan ketika dia menempatkan diri ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia merekam semuanya melalui indera dia. Dia melihat, dia mendengar, yang dia saksikan, dia juga meraba Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan kasih kita indera. Punya mata, punya telinga, punya kulit ya Bapak Ibu ya. Dan indera itu yang Tuhan mau, yuk kita maksimalkan indera ini untuk mengenal akan Tuhan. Ketika seorang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia menerima Tuhan di dalam hatinya, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Ada banyak kegiatan-kegiatan religiusitas yang bisa dia kerjakan untuk dia mengenal Tuhan.
Walaupun kita nggak lihat secara kasat mata Tuhan Yesus hadir di sini. Tapi Roh Kudus itu bisa mengerjakan apapun yang Tuhan inginkan melalui indera kita. Ketika Bapak Ibu berdoa, berbicara pada Tuhan. Ketika Bapak Ibu membaca firman. Ketika Bapak Ibu menyanyi dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Mendengarkan menggunakan telinga. Ketika membaca Alkitab dan membuka kitab dengan tangan, indera peraba. Setiap yang bisa kita tangkap melalui indera kita. Mari menggunakan itu untuk memaksimalkan pengenalan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika menyanyi marilah menyanyi dengan sungguh-sungguh. Mari katakan lagunya, hayati lagunya. Ketika berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ketika membaca firman, renungkanlah firman dengan sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus bekerja melalui semua itu. Ketika Bapak Ibu akhirnya mengalami masalah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan mengingatkan semua hal yang terekam tadi melalui indera kita. Ketika kita memaksimalkan semua itu Bapak Ibu, itu menjaga relasi kita dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mari betul-betul menghayati kehadiran Tuhan. Bahwa dia betul-betul jalan buat kita. Dialah kebenaran itu, dialah hidup itu. Tuhan Yesus itu bukan cuman sekedar kernet yang nunjukin jalan. Tuh, di situ nanti ada surga. Tetapi dialah jalan itu. Dia bukan cuma seorang yang bicara dengan pengetahuan hidup benar tuh gini-gini loh. Tapi dialah kebenaran itu. Dia bukan cuma seorang yang menunjukkan ada loh yang namanya hidup kekal. Tetapi kekekalan itu hidup itu, dialah itu. Jadi mari betul-betul berjalan beriringan dengan Kristus ketika kita hidup. Mari peka terhadap tuntunan Roh Kudus, segala hal yang terjadi ketika di rumah, berinteraksi dengan anak. Yang namanya keluarga kan gak selalu harmonis ya. Pasti entek dikit gitu ya dengan anak. Ketika di kantor, teman kantor nyebelin gitu ya. Itu masuk ke mata tuh kan, indera tuh. Dengar digosipin orang tuh dengan tetangga, itu masuk tuh. Mari coba cek lagi. Roh Kudus bisikan apa ya buat saya melalui indera saya. Apa yang Roh Kudus ingatkan? Waktu tadi pagi saya saat teduh. Ketika kita berhasil mengkonfirmasi Tuhan, saya harus bagaimana dalam kondisi begini. Pada waktu itulah kita sedang menjaga relasi dengan Tuhan. Kita nggak coba memisahkan diri kita dan memutuskan segala sesuatu dengan kehendak kita sendiri. Tapi kita mulai bertanya kepada Tuhan. Mulai ada komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika ada komunikasi maka relasi semakin terbangun Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh bernama Fanny Crosby. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tokoh ini ya. Dia mengalami kebutaan saat berusia 6 minggu. 6 minggu demam, tiba-tibanya dokternya salah penanganan, dia buta gitu ya. Dan pada waktu dia buta, dia bertumbuh menjadi seorang yang memang kehilangan indera penglihatan. Dia dibesarkan dengan dukungan keluarganya. Mamanya akhirnya mendidik dia dengan kasih sayang, diajarin cara pakai baju sendiri, diajarin cara nyisir rambut sendiri. Semuanya kalau orang buta berarti dia mengenali bajunya, pegang sisirnya, caranya bagaimana, banyaknya dengan indera peraba, Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu yang paling terasa sekali tuntunannya adalah neneknya. Neneknya tiap pagi rajin bacain Alkitab buat dia. Neneknya bicara tentang Kristus buat dia. Jadi tiap pagi sembari diajak jalan-jalan, dikenalkan dengan bunga di taman, dicium. Lalu setelah itu diajak duduk di taman. Neneknya bicara tentang Kristus pada dia.
Nah, Fanny Crosby tumbuh. Dia suka musik, dia sekolah musik, lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Luar biasa, dia lalu jadi guru musik di institutnya dan dia menghasilkan banyak lagu. Dia menghasilkan berapa lagu gitu ya. Sebelum dia menulis lagu himne, namanya sudah famos duluan Bapak Ibu. Oh, orang sudah terkenal, lagu-lagunya juga banyak dinyanyiin begitu. Satu kali ada wabah kolera. Dan hampir setengah muridnya di institut itu meninggal karena wabah kolera. Bapak Ibu bayang ya. Bahkan salah satu teman dekatnya meninggal dalam pelukannya. Miris. Pada waktu itu dia sadar. Nenek saya sudah bicara tentang Kristus dari saya kecil sampai besar. Tapi selama ini saya masih berdiri di dua dunia. Saya masih berpegang pada ketenaran saya. Tapi di satu sisi sebetulnya saya percaya bahwa Tuhan menuntun saya. Dan pada waktu itulah dia bertobat. Dia betul-betul memberikan hidupnya kepada Tuhan. Lagu-lagu yang digubahnya itu berubah menjadi lagu-lagu himne. Salah satunya Blessed Assurance. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ku berbahagia, yakin teguh. Pernah ya? Oh, Ibu ya, itu lagu kidung ya. Itu karangan Fanny Crosby. Dari seorang yang salah satu inderanya hilang. Tapi dia memaksimalkan indera yang lain. Didapat dukungan keluarga yang begitu luar biasa. Dia bertumbuh dengan pengetahuan kekristenan. Tetapi ketika satu saat Roh Kudus bicara, menyentuh hatinya, dia memberikan dirinya buat Tuhan. Dan dia menghasilkan begitu banyak lagu yang meninggikan Tuhan. Ada satu quote dari Fanny Crosby yang mengatakan demikian, mungkin ini cara yang kuno, kata dia begitu. Tahunnya segitu Bapak Ibu, tapi dia masih bilang kuno. Wah bayang gitu ya, dia ditarik dari kita sekarang. Dia bilang gitu, mungkin cara ini kuno. Tapi selalu memulai pekerjaan dengan berdoa. Saya tidak pernah menuliskan lagu tanpa meminta pada Tuhan untuk menjadi sumber inspirasi saya. Jadi kebayang relasi Fanny dengan Tuhan. Dia tahu betul segala hal yang dia lakukan dari hidupnya. Harus Tuhan sumbernya. Walaupun dia punya keahlian itu, dia punya pengetahuan itu. Tapi dia tahu jika diawali tidak dengan Tuhan, itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang pertama juga terjadi pada Yohanes. Yohanes menjaga relasi. Ketika Yohanes menjaga relasi itu dengan Tuhan, maka pelayanan riwayat tadi itu hasil dari dia menjaga relasi dengan Tuhan. Kalau dia nggak menjaga relasi dengan Tuhan dari tahun ke tahun, sampai puluhan tahun begitu, mustahil kita bisa membaca kisahnya dan tulisan suratnya sampai dengan hari ini. Mari menjaga relasi dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah bersuka cita karena pengenalan akan Tuhan. Mari melihat kitab kita lagi di 1 Yohanes 1 ayat 2b sampai 1 Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan demikian. Dan sekarang aku bersaksi dan memberi keterangan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat ketiga mengatakan, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari lihat dua ayat ini. Ayat ini sangat penting sekali, terutama diletakkan Yohanes di pembuka dari 1 Yohanes 1. Ternyata surat ini dikirim karena memang ternyata salah satu tantangan terbesar jemaat yang dikirimi oleh surat ini, jemaat non-Yahudi adalah ada begitu banyaknya ajaran gnostik. Ajaran gnostik itu adalah ajaran yang meyakini bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu bukan benar-benar manusia. Dia hanya terlihat seperti manusia, dia tuh hanya Allah, tapi bukan manusia. Makanya Yohanes bilang itu enggak betul. Dia bilang saya bisa lihat, saya bisa raba, saya bisa dengar. Jadi itu jelas manusia.
Tapi bukan cuma bicara manusianya saja. Kalau dilihat di ayat yang kedua bagian akhir dan ketiga bagian akhir dikatakan, dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami, lalu ayat ketiga bagian akhir, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, N-nya besar, Yesus Kristus. Jadi melalui suratnya sebenarnya Yohanes mau bilang, dia tuh bukan cuma yang manusia yang bisa diraba, didengar, lalu dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Lalu tok aja gitu, hanya itu aja, enggak. Dia bukan cuma manusia, tapi dia Tuhan. Kalau dia buat mujizat, dia dulu tuh benar-benar ada karena aku bersama-sama dengan dia. Itu yang mau dikerjakan ketika Yohanes menulis dari surat ini. Bapak Ibu Saudara, pengalaman dari relasi yang dibangun dari Yohanes pada Tuhan, itu menghasilkan pengetahuan yang begitu penuh. Pengetahuan yang bukan cuma ada di pikiran dia, tapi pengetahuan yang dia alami dalam pengalamannya ketika dia mengalami tantangan mengabarkan Injil. Waktu dia membela Kristus, dia tahu ketika Roh Kudus membisikkan dan memberikan semangat buat dia. Waktu dia nggak tahu bagaimana mau jawab pemerintah Sanhedrin, dia tahu bahwa Roh Kudus membimbing jawaban yang harus dikeluarkan oleh dia. Ketika dia merasa aku capek, itu kan lumrah Bapak Ibu, namanya manusia tuh pasti bisa capek gitu ya. Ketika aku lelah dalam pelayananku, Roh Kudus memberikan kekuatan buat dia. Di mana Roh Kudus ingatkan, tadi kita belajar melalui firman yang dihayati, melalui hidup yang dijalani, menumbuhkan iman pada Yohanes. Bapak Ibu Saudara, dan pengetahuan yang penuh secara holistik bukan cuma sekedar tahu, tapi menghasilkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu memberikan sukacita. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Di Alkitab dituliskan begitu, tetapi terjemahan bahasa asli sama dengan King James Version itu bukan bicara sukacita kami. Tetapi sukacitamu menjadi penuh. Dan yang Yohanes tuliskan di 1 Yohanes 1 itu selaras dengan di Yohanes 15 ayat 11 seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dikatakan begini, semua itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Maksudnya sukacita itu gimana? Apakah Yohanes jadi ketawa terus ketika melayani? Waduh, bahaya Ibu ya. Nah, tetapi ketika bicara sukacita, itu bicara kekuatan secara eksternal yang terus mendorong dia untuk dia terus mau melayani. Itu damai sejahtera yang memberikan kekuatan buat dia. Walaupun banyak tantangan. Gak mungkin ketika menderita terus dia senang gitu ya. Tapi dia bisa terus maju. Itu yang disebut dengan sukacita. Sukacita yang seperti itu bukan cuma rasa senang yang muncul sementara saja. Tapi rasa senang yang selalu mengiringi sehingga menyemangati dia untuk terus memberitakan Injil. Dan itu yang dialami oleh Yohanes. Waktu dia mengalami tantangan, dia menang dari tantangan itu, dia mendapat pembuktian imannya. Tuhan, terima kasih. Dia senang, dia bersukacita. Tuhan menolong saya. Dan sukacita yang muncul itu kembali menjadi kekuatan dia untuk melayani. Kembali menjadi kekuatan dia untuk melayani. Tapi ada satu garis yang tidak pernah putus dari pertama tadi, yaitu relasi dengan Tuhan. Karena relasinya dijaga, maka sukacitanya pun akan berkelanjutan. Bapak Ibu, ada satu kisah tentang Ann Judson. Dia salah satu misionaris asing, wanita pertama Amerika. Tahunnya tahun gitu, oh Ibu kebayang ya tahunnya ya. Jadi dia satu-satunya yang pertama seorang wanita yang dikirim dari Amerika ke Burma. Burma itu dekat Myanmar, Ibu ya. Sebetulnya dia dikirim karena mendampingi suaminya. Suaminya juga misionaris gitu ya. Jadi dulu belum terlalu diakui bahwa seorang misionaris itu yang dikirim bisa seorang wanita. Jadi dia mendampingi suaminya. Dalam perjalanan ke Burma dia sedang mengandung seorang anak. Anaknya meninggal di dalam kandungan.
Lalu setelah itu sampai di Burma, suaminya dikira sebagai mata-mata. Burma begitu ketat sekali terhadap orang yang masuk dari luar dan suaminya dipenjara selama 7 bulan. Bapak Ibu kebayang di tempat asing, pertama pergi duaan, kudu sendirian. Nah, bayang ya Bapak Ibu ya. Setelah 7 bulan suaminya berhasil keluar dari penjara, tetapi ketika dia hamil anak kedua, anaknya umur 3 bulan meninggal. Masalah higienitas dengan kondisi lingkungannya. Hamil lagi anak ketiga umur 6 bulan meninggal lagi. Jadi Bapak Ibu kebayang punya kesempatan 3 anak tapi 3-3-nya meninggal. Tapi N itu sadar panggilannya. Ketika dia mengatakan iya mau mendampingi suaminya. Dia tahu bahwa dia pun harus memberikan hidupnya kepada Tuhan. N. Judson itu adalah seorang pertama yang menerjemahkan kitab dalam bahasa Myanmar. Dia menulis beberapa surat tentang pembelaan pelecehan anak. Dia menulis beberapa surat tentang pelecehan wanita pada zaman itu. Dia membangun sebuah sekolah, karena sekolah di Burma pada waktu itu banyaknya sekolah keagamaan yang berbeda dengan agama Kristen. Dia membangun sekolah umum sambil memasukkan nilai-nilai Kristiani. Dan surat-surat N. Judson setelah dia meninggal itu banyak diterbitkan di Amerika dan Amerika mengakui misionaris wanita. Bapak Ibu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita bukan cuma dipanggil untuk diselamatkan saja. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan firman-Nya dan menjadi saksi firman. Bagaimana caranya? Yohanes menunjukkan caranya. Yuk, mari bangun relasi dengan Tuhan. Ketika relasi itu betul terbangun, maka kita memiliki sukacita untuk terus bertahan dalam setiap tantangan sebagai anak Tuhan. N. Judson mengatakan salah satu tulisannya begini. Biar tubuh ini lemah dan dunia menolak kami, namun jiwa ini beristirahat dengan sukacita di dalam Kristus. Kondisinya mungkin gak mengenakan. Tapi dia tahu dia melewati kondisi tidak mengenakan itu bersama Tuhan. Dia gak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang memberi kekuatan buat dia. Pada hari ini kita belajar 2 cara setia memberitakan Injil. Mari jaga relasi kita dengan Tuhan. Lalu bersukacitalah karena pengenalan akan Tuhan. Kalau selama ini kita merasa kering, kayaknya ikut-ikut Tuhan gitu-gitu aja deh. Kok saya nggak rasa gimana-gimana, nggak ada yang buat saya semangat untuk bicara tentang Tuhan. Yuk cek lagi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan akarnya di situ. Sekian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar dari seorang Rasul Paulus. Bagaimana dia bertahan saat dia memberitakan Injil. Sampai akhir hayatnya Tuhan. Dan kami belajar bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan, Roh Kudus menyertai dalam setiap tantangan dan hambatan yang dialaminya. Hal ini menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Kami mau menjadi murid yang setia. Ketika kami dipanggil oleh Engkau, kami tidak mau egois untuk menikmatinya sendiri. Tapi kami mau memberitakan Injil itu melalui hidup kami. Sehingga kami menjadi saksi bagi banyak orang. Bapak Ibu, ya Tuhan, kiranya bila sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Engkau memberkati Bapak Pendeta Yohanes yang akan bertugas dan kami semua yang mengikutinya Tuhan. Supaya kami bisa lebih lagi menghayati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan, saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum, seperti anggur, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, roti dan anggur, selalu saya bacakan ayat-ayat ini. Maksudnya supaya kita semua selalu boleh mengingat akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, yaitu menyelamatkan kita semua dari hukuman yang kekal. Sebab itu saudara, biarlah pada saat kita makan dan minum, yang selalu sudah diumumkan akan ada sakramen perjamuan kudus. Jadi kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Saya undang saudara, kita akan berdiri bersama. Saudara mempersiapkan, kita nyanyi satu kur, yaitu Tuhan Yesus Kau. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kepada saat ini, pada hari ini, kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus, di mana mengingatkan pada kami begitu besar kasih Allah kepada kami umat manusia. Tadinya kami harus dihukum dalam hukuman yang kekal, tapi kami boleh mendapat hidup yang kekal, diselamatkan di dalam Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab itu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Dan kami Tuhan, pada saat kami menerima ini semua karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara, roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukuli, diludahi, semua dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus
kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, lamanya mulia, dosaku disucikan darah Yesus. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitam dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku diucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kita mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada satu mulut yang tertutup. Kita mengucap syukur bagaimana kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh sekarang seperti apa yang kita ada sekarang ini. Itu karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami ucap syukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Sehingga kami boleh mendapat keselamatan di dalam Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sudah bersatu dalam tubuh kami. Kami percaya. Apabila kami datang dengan sakit, penyakit apapun juga. Kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang sedih, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan.
Kami datang dengan tubuh yang lemah. Kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Menyertai hidup kami, memelihara hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Khususnya bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara boleh angkat tangan. Kertas. Iya. Puji Tuhan. Hari ini kita mendapat tamu yang istimewa ya. Bapak Pendeta Yosef Kaihulu beserta Ibu. Saya undang untuk berdiri. Iya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik. Mereka berdua datang dari Ambon, saudara ya. Masih famili dengan Bapak Pendeta Novi. Mereka datang tentu untuk melihat bagaimana Gereja Rehoboth memperhatikan kehidupan Bapak Pendeta Novi, Ibu Pendeta Meli dan Gustaf. Waktu mereka dilihat pertama sampai di Bandung dilihat, pasti dalam hatinya mengucap syukur. Puji Tuhan. Ternyata mereka semua dalam keadaan sehat tambah gemuk. Ya puji Tuhan. Gustaf juga sehat. Kita mengucap syukur ya. Kalau Bapak Pendeta Yosef Kaihulu beserta ibu, istrinya seorang dosen ya di Tuhan. Pulang ke Ambon, titip salam kami untuk jemaat di sana. Terima kasih. Saudara, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus berbicara dengan kami semua pada pagi hari ini, dalam kebaktian ini, baik melalui pujian, penyembahan, baik melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, terutama juga melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau tetap memberkati, memelihara kami, menyertai hidup kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami selalu untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Kau akan menyertai hidup kami semua dalam minggu yang akan datang. Dimanapun kami berada. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau beserta dengan kami semua. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima